Marilah seluruh rakyat Indonesia. Halo, selamat malam. Hari ini malam gue bikin podcast. Sekarang udah hampir jam 7 malam. Dan gue pengen ngebahas satu buah berita yang lagi hot banget dalam kurun 1 minggu terakhir, yaitu stasiun televisi kita, RCTI dan iNews, yang mana ini berdua dalam grup yang sama, yaitu MNC Group, mengajukan kalau gue bilang ya, mengajukan bukan gugatan ya, mengajukan satu buah peraturan lah gitu ya kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, yang boleh dibilang kalau setiap siaran live yang menggunakan internet seperti medsos kayak YouTube dan Instagram hingga Netflix untuk tunduk pada undang-undang penyiaran. Yang artinya begini, gue akhirnya kan gini, selama seminggu kemarin sebelum gue benar-benar bikin podcast ini, gue nyari tahu dulu maksudnya tuh apa yang jelas, karena media sekarang mereka itu kan bikin konten secepat-cepatnya, bukan sebenar-benarnya. Jadi gue pengen tahu dulu nih sebenar-benarnya tuh kayak apa. Gue akhirnya tadi siang gue nonton podcast bervideo punyanya Deddy Corbuzier, yang kebetulan dia ngundang 2 petinggi RCTI. Di situ 2 petinggi ini bilang kalau yang kena undang-undang penyiaran itu adalah platformnya, artinya si Instagram, si YouTube, si Facebook, dan juga si Netflix ini yang harus punya undang-undang penyiaran di Indonesia. Yang artinya konten-konten mereka pun inginnya dibuat sama seperti yang seharusnya ada di stasiun televisi nasional pada umumnya. Ini menarik. Ini menarik. Kalau gue ngambil kesimpulan secara singkat, ini berarti stasiun televisi nggak bisa bersaing secara konten, secara kreativitas. Yang mereka lakukan adalah punya akses kepada orang dalam untuk bikin peraturan seperti itu. Sebetulnya ini hal yang lumrah di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang asal punya kenalan orang dalam semua lancar. Mampu bersaing sih enggak, tapi kan punya kenalan orang dalam. Nah itu tuh, Indonesia sekali. Saya sangat kagum, tapi itu bukan hal yang aneh, itu hal yang normal karena kita tinggal di Indonesia. Nah, balik lagi ke topik. Alasan RCTI adalah, di Deddy Corbuzier punya podcast, dia bilang gini, ini untuk melindungi para konten kreator, karena kalau sekarang gini kejadiannya kan, konten kreator bikin konten yang bermasalah, ujung-ujungnya mereka bisa kena masalah dengan polisi, betul kan? Nah, kalau televisi, kontennya ada yang bermasalah, televisinya ditegur, konten kreatornya nggak kena masalah apa-apa, nggak kena panggilan polisi lah gitu, istilahnya nggak sampai ditangkap polisi atau dipenjara kayak kasusnya Ferdian Paleka kemarin. Tapi nih, kita lagi-lagi tinggal di Indonesia, kawanku. Menurut gue, maupun KPI misalnya nih ya, menegur YouTube, menegur Netflix, menegur Instagram tentang konten yang lu buat yang bermasalah itu, gue yakin tetap akan ada orang yang mengadukan lu ke kepolisian. Kenapa? Karena ada undang-undang ITE yang sama aja karet juga gitu. Jadi menurut gue, apa yang menjadi alasan RCTI ingin melindungi konten kreator nggak ngaruh, karena masyarakat kita itu emosian bro, lu pasti tetap diaduin ke polisi juga. Kecuali nih, lu bisa bikin konten yang kreatif, yang lucu, yang ngerjain orang tapi orang gak kesel. Gak bakal bisa. Lu bikin konten yang ngerjain orang bakal kesel. Kita tinggal di Indonesia era 2000-an. Kalau lu tinggal di Indonesia era 90-an, lu mungkin tahu acara yang namanya Spontan. Itu reality show kampret, prank mulu isinya. Segmen dia kagak prank tuh cuma dubbing hewan. Tapi lu lihat, ada nggak yang masalah sama mereka? Enggak. Kalau lu belum sejago itu, lu pasti kena masalah. Kita tinggal di negara yang emosian. Lebih banyak emosi daripada logika. Jadi udahlah. Apapun yang dilakukan oleh RCTI ataupun stasiun televisi dengan mengatasnamakan melindungi konten kreator, nggak akan ngaruh, sama aja, gue yakin. Dan lagi nih, RCTI juga punya alasan yang cukup valid dan menurut gue sangat-sangat bagus. Tayangan di internet
para konten kreator ini bebas untuk menyebarkan informasi apapun tanpa pengendali apapun. Jadi nggak ada yang ngendali ini, kan nggak ada KPI. Akibatnya akan ada banyak konten yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Ini kan masuk akal, ini masuk akal banget. Kemarin gue baca, hari Sabtu salah satu orang dari KPI bilang, justru RCTI ingin membantu supaya Indonesia berkuranglah konten-konten yang tidak sesuai dengan norma Indonesia. Ya menurut gue sih ini bener. Karena jujur gue juga pada satu titik lah ya, gue setuju bahwa konten di internet ini gak ada filter. Kalau lu masih usia 15 tahun, lu juga bisa kok lu ngaku umurnya 20 tahun, bener gak? Gak ada filter kan? Gitu. Yang gue pikirkan justru adalah gimana cara mengontrol orang-orang yang memalsukan umur di internet. Gimana cara KPI mengontrol itu kan gak bisa dikontrol men. Ya kan, kecuali pihak YouTube minta kita upload KTP. Tapi ini juga menurut gue gak bisa dikendaliin juga, karena KTP itu bertebaran di Google. Kalau gue bilang misalnya nih ya, oh gue masih umur 15 tahun, tapi kan gue gak punya KTP dong. Ya gue download KTP di Google, gue upload ke YouTube. Fotonya gimana? Ya fotonya gue ambil foto orang itu yang di KTP aja. Untuk foto profil gue di YouTube, gue langsung bisa buka apapun di YouTube kan yang usianya 18 plus gitu. Jadi gak ngaruh juga gitu. Udahlah. Somehow nih, gue setuju. Konten kreator itu mesti punya payung hukum. Mesti ada kontrol. Mesti ada lembaga yang mengendalikan mereka, yang menjaga mereka supaya tidak sembarangan. Itu gue jujur perlu banget. Karena gini, banyak banget kan konten kreator yang ketika dia bikin masalah, ujung-ujungnya apa? Kantor polisi. Ya kan? Dia bikin masalah nih, ujung-ujungnya apa? Kantor polisi. Padahal sebetulnya masalahnya bisa diomongin, tapi ujung-ujungnya jadi kantor polisi bro, gitu. Jadi kan gue pengen sebetulnya konten kreator itu punya payung hukum. Jadi ketika misalnya mereka kena masalah, mereka itu punya hak jawab, punya hak untuk klarifikasi yang di bawah payung hukum. Jadi bukan klarifikasi kayak klarifikasi di YouTube gitu yang bukannya begitu. Tapi memang benar-benar klarifikasi yang ada payung hukumnya, yang jelas gitu. Ya tapi sejauh ini memang belum ada. Ya udahlah gimana dong. Ya kan? Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh RCTI boleh dibilang sedikit banyak gue setuju. Meskipun pada dasarnya prakteknya juga gue rasa sih gak akan bener. Prakteknya tuh gak akan ngebantu banget. Tapi gue setuju alasan yang masuk akal dari dia ini. Namun kalau dipraktekin agak susah. Karena kalaupun lu melanggar peraturan, kemudian lu punya hak jawab, netizen punya UU ITE, pencemaran nama baik, keresahan di masyarakat, udahlah sama aja bohong gitu menurut gue. Jadi bener-bener lucu lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya bener nih yang diomongin oleh media bener ya. Maksudnya gini, masyarakat dalam hal ini pribadi itu nggak bisa lagi memanfaatkan fitur live pada platform media sosial, dan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang punya izin penyiaran. Ya susah dong ya. Kalau ini sampai dipidana, gile aja lu bakalan ketemu orang-orang yang masuk penjara cuman karena dia bikin Instagram live dan penontonnya cuma 10 orang. Gitu. Saya sih bingung gitu. Gue jujur bingung lah, ini gimana? Susah gitu, lucu aja. Nah kalau gue mau ngebahas juga nih dari segi marketing. Nah ini nih yang menarik nih. Jadi gini, mungkin gak sih stasiun TV ini merasa terancam akan hadirnya media digital? Menurut gue mungkin loh. Mereka merasa terancam. Dan kalau mereka bikin peraturan atau mengajukan peraturan yang gak ada dasarnya, masa mereka bikin peraturan gini, kami merasa terancam? Gak mungkin dong. Malu dong. Gengsi bro. Ya mereka harus mengajukan peraturan yang dasarnya tuh kuat. Dan gue bilang dasarnya mereka ajukan kuat. Valid loh. Demi anak bangsa. Valid kan? Oke. Statistiknya gini. IDN Research tahun 2019 kemarin
mengatakan bahwa jumlah penonton TV di Indonesia itu tuh masih yang paling favorit, paling banyak. Jadi TV itu masih menjadi media yang paling favorit dikonsumsi oleh generasi milenial di Indonesia menurut IDN Research. Dan selama PSBB dan juga WFH, menurut Nielsen tahun 2020, penonton TV di Indonesia naik 12%. Tapi kampretnya adalah ini yang gue bilang nih. Jumlah pengguna internet selama masa PSBB tersebut naiknya 45%, bro. Jadi kan jauh banget ya. Dan sebenarnya yang paling bikin persaingan ketat adalah gini. Konten di media digital itu variatif dan juga lebih kreatif, serta bisa memunculkan talent yang baru tanpa demografi ataupun geografi. Jadi gini, kalau lu dulu, gue punya temen nih, artis waktu zaman kuliah. Artisnya masih level pemeran pembantu. Ketika dia kuliah dulu, dia tuh levelnya pemeran pembantu. Gue pernah ngobrol sama dia, gue tanya, lu kenapa berpikiran untuk menjadi pemeran film di sinetron? Jalan itu gimana sih? Dia cerita tuh, dia harus casting lah, apa segala macem, pokoknya berat lah gitu. Gue bilang, wow, lu hebat juga. Nah, di zaman sekarang orang nggak perlu casting. Cobalah gue, emang gue bikin podcast gini casting di mana? Gak ada, bikin aja sendiri. Modal PD doang kok gitu. Dan modal pengalaman ngomong depan publik. Udah gitu doang. Pertanyaan gue, apakah jangan-jangan media televisi ini takut dibalap atau disalip lah gitu sama media digital ya? Siapapun bisa menjawab ini. Tapi gue ada satu lagi pendapat yang menurut gue menarik. Jadi waktu gue lagi baca di Instagram tentang berita ini, gue lupa ya, gue baca di Lambe Turah apa di mana ya, gue lupa tuh. Ada satu komen yang bilang gini, itu di TV tersebut sinetronnya masih banyak, kenapa bisa takut bersaing? Kan sinetronnya banyak, berarti kan penonton juga banyak. Ini menurut gue satu buah komentar yang bagus banget. Mungkin comment of the day gue bilang. Terus gue pikir-pikir ya, iya juga ya. Kalau sinetronnya banyak, filmnya banyak, acaranya banyak, masalahnya di mana? Sampai gue pikir iklan. Anjay, aduh anjay, gue ngomong anjay. Gawat men. Ini udah jadi kata dilarang. Gue kepleset. Anjay. Gue bilang ini gila. Gue baru inget soal iklan. Jadi gini, kalau lu beriklan di televisi, di radio, dimanapun, apa sih patokan lu untuk mendapatkan harga? 1, iklan lu tayang jam berapa? Prime time atau bukan? Harinya hari apa? 2, durasi iklan lu berapa lama? 10 detik, 30 detik, 1 menit, berapa lama? 3, iklan lu tayang berapa kali sehari atau berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu? 3 poin ini yang akan ngebuat harga iklan lu jadi berapa, yang nentuin harga iklan lu. Tinggal lu kaliin aja kalau mau pengen pasang setahun. Oke? Di internet lu pengen pasang iklan, ada gak batasannya? Durasi. KitKat, coklat KitKat itu pernah bikin iklan sampai 5 menit. Pokoknya gue lupa deh, iklan yang pendekar-pendekar itu loh. Berapa menit ya? 5 menit atau 3 menit gitu. Pokoknya kan gak 30 detik dan lebih dari 1 menit. Bayangin kalau dia pasang iklan itu di televisi. Berapa coba? Ini gak termasuk dia bayar talent dan juga bayar produksi. Kita ngomongin tayangnya doang aja ya. Talentnya pokoknya siapa itu urusan dia. Urusan internal yang gue juga gak tahu. Yang gak bisa dihitung juga. Ya. Di situ lu mesti bayar berapa ke televisi? Nah ini di internet lu cuma bayar biaya produksi, lu upload ke YouTube, lu upload ke Instagram. Orang nonton, selesai apa di situ? Banyak juga yang nonton kan? Ada 170 juta pengguna internet di Indonesia, berarti lu bisa mendapatkan pangsa pasar ya segitu. Potensi maksimalnya ada 170 juta. Potensi maksimalnya ya. Ya oke lah, mungkin penonton lu 5 juta, tapi kan 5 juta juga banyak bro. Iklan. Kemudian kita ngomongin lagi nih soal masih iklan juga sama.
kalau kita libatkan talent di sini. Di internet misalnya lu hire Awkarin deh. Lu kasih dia kontrak 1 miliar. Katakanlah lu perusahaan yang relevan dengan Awkarin. Katakanlah lu perusahaan makeup dan juga daily rutin untuk perawatan tubuh lu. Ada skincare, ada obat jerawat, ada lipstick, macam-macam lah. Pokoknya semua ada. Lu minta Awkarin bikin video tutorial makeup. Mulai dari tutorial makeup untuk kondangan, kerja, dan lain-lain. Pokoknya lu bikin deh. Lu suruh dia bikin dalam setahun. Lu kasih dia duit 1 miliar. Berapa banyak video yang bisa dibikin oleh Awkarin? Itu satu. Kedua, berapa lama durasi video yang bisa dibuat oleh Awkarin? Itu 2. Ketiga, berapa penontonnya dalam setahun? Keempat, bagaimana dengan demografi penontonnya? Dan kelima, berapa jam nih iklan bisa tayang, bro? Setahun. Misalnya gue pengen nonton makeup tutorialnya Awkarin di bulan Februari, sementara sekarang bulan Juli. Bisa nggak gue? Bisa. That's the beauty of internet. Itu juga yang gue sebut dengan fleksibilitas dari internet. Lu bayangin, gue mau nonton videonya Chandra Leo tahun 2016. Selama video itu belum dihapus oleh si konten kreator, gue masih bisa nonton. Mantep gak? Mantep banget, bro. Keren ya? Keren. Jadi gimana dengan hal ini? Apa mungkin kita balik ke zaman batu atau gimana? Karena menurut gue menarik, bro. Menarik gitu. Sekarang gini, kita ngomongin internet. Menurut kalian aja, ini logika aja ya. Kenapa? Menurut gue gak heran kalau ada stasiun televisi atau radio atau apapun itu yang merasa takut tersaingi atau takut dibalap oleh media digital. Normal. Kita bicara soal bisnis kok. Ya, normal kok. Normal. Jadi gue merasa lumrah gitu. Gue merasa lumrah kok. Lumrah RCTI melakukan hal itu. Lumrah siapapun melakukan hal itu. Gak ada yang aneh, gak ada yang masalah. Gini, lu gak usah ngehujat RCTI lah. Kalau lu dalam posisi yang sama seperti mereka, lu mungkin akan melakukan hal yang sama. Ada yang jawab, coy, ngapain? Gue kan bisa bersaing kreativitas. Gue bilang, lu mau bersaing kreativitas. Kalau lu punya kuasa untuk orang dalam, untuk ngobrol dengan orang dalam, lu pasti akan ngobrol dengan orang dalam daripada lu bersaing kreativitas. Lu tinggal di Indonesia, coy. Lu pasti akan pilih ngobrol dengan orang dalam dong. Kita buka realita aja. Gitu. Oke. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini. Media digital itu saat ini masih bayi. Ya. Masih bayi. Lu lihat aja lah, mana ada media digital yang umurnya udah sama dengan stasiun televisi. Setidaknya di Indonesia, kecuali Net TV ya. Gak ada. Gitu. Jadi masih bayi dan masih bisa berkembang dengan banyak banget, gila-gilaan, gak tahu lagi deh. Ini baru awal. Jadi apapun yang dilakukan oleh stasiun televisi untuk mencegah masuknya media digital, menurut gua saat ini percuma. Karena susah dikendaliin juga sih. Gitu. Masa orang ngelarang gue untuk buka YouTube atau untuk live streaming di YouTube misalnya? Come on lah. Lagi pula gini lucunya. Televisi ini juga merangkul digital loh. Coba lu lihat. Banyak kan sinetron-sinetron, acara talk show, reality show yang ada di televisi juga ada di YouTube. Kan sebenarnya mereka merangkul media digital karena mereka tahu ada pasar mereka di situ. Kenapa harus dikekang gitu, dipersempit, diberi kekang gitu kan? Toh mereka juga bisa ngerangkul kok. Jadi di sini ada dua alasan ya menurut gue.
Satu alasan bisnis, satu lagi alasan moral anak bangsa gitu. Nilai-nilai moral NKRI. Jadi ya itu aja sih cerita podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat.